Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kajian pagi ini adalah tafsir. Kita masuk ke surat ke-7, yaitu suratul A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, suratul A'raf mustamilatun ala usuluddin wal i'tisam bil kitab wa dhammil ladzina syara'u minal dini ma lam ya'zam bihillah kasyirki wa tahrimi tayyibat wa aw khalafu ma syara'allah min umuri dinihim ka iblis wa mukhalifi rusul min qaumi Nuh ila qaumi Fir'aun walladzina baddalul kitaba min al-kitabi fashtamalat surah ala dhammi man atabi dini batil ka kufaril Arab wa man khalafad din al-haqqu lahu kal kufaril bi anbiya aw ba'dahum ka kufari ahli kitab. Kata Ibnu Taimiyah, isi dari suratul A'raf itu menyangkut pokok-pokok agama, ya, dan perintah untuk berpegang teguh, mencela orang-orang yang membuat syariat yang tidak diizinkan, seperti syirik, mengharamkan yang baik-baik, atau bertentangan dengan syariat Allah. Ya, orang-orangnya adalah tokoh-tokohnya adalah iblis serta orang-orang yang menjadi musuh Rasulullah SAW dari kaum Nabi Nuh sampai Fir'aun, serta orang-orang yang menggantikan kitab suci digantikan dengan karangan-karangan. Maka isi surat Al-A'raf ini, ya, mencela orang-orang yang mendatangkan agama yang batil dan menentang agama yang hak. Waqad jama'a surah subhana fi hadhihi surah wa fil an'am wa fi ghira dzunubul musyrikina fi naw'ain. Pada surat 6 dan surat ini Allah mengakumulasikan dosa-dosa, ya, dengan dikategorisasikan dengan dua. Amrin bima lam ya'mur bihilah kasyirki, menyuruh apa yang tidak disuruh, ya, dosa besar, dan melarang apa yang tidak dilarang. Ya, ada dalam surat Taubah sebut gini, al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Orang munafik laki-laki dan perempuan satu sama lain sama. Ya'muruna bil munkar, menyuruh yang mungkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang yang ma'ruf, wa yaqbidun, dan mengepal tangan mereka, artinya bakhil. Nasallaha fanasiyahum, mereka lupa pada Allah, Allah pun melupakan mereka. Itu surat 9. Ma warada fi sunnah minan nusus sahihah fi fadli suratul A'raf, keutamaan suratul A'raf. Dari Aisyah disampaikan anna Rasulullah qol, bahwa Rasulullah bersabda, man akhadha sab'al Qur'an fahuwa hibrun. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengambil 7 surat pertama dari Al-Quran, maka dia hibrun. Hibrun itu tinta. Tinta ini maksudnya kiasan menjadi orang yang pinter. Ya. 7 surat. Jadi digunakan bahasanya akhadha, mengambil. Apakah mengambil ini hafal
atau hafal plus mengerti, atau mengerti saja tapi tidak hafal. Nah, ini tidak dijelaskan. Ya mudah-mudahan semuanya 7 surat, dan itu panjang-panjang semuanya. Kecuali surat 1 ya. Surat 1, surat Al-Fatihah ya pendek, 7 ayat. Surat Al-Baqarah mendekati 3 juz. Surat Alu Imran 200 ayat. Surat An-Nisa juga sebanding dengan itu. Surat Al-Maidah ya, kita sudah pelajari. Surat 6 dan surat 7. Kemudian dari Marwan bin Hakam qala li Zaid bin Thabit malaka taqra fil maghrib bi qisaril mushaf mufassal wa qad ra'aitu Rasulullah yaqra fil maghrib bi taulit taulaini. Suatu saat Marwan bin Hakam menegur ya menegurku. Qala li Zaid bin Thabit, Zaid bin Thabit menegur aku. Isi tegurannya adalah, mengapa Anda dalam sholat maghrib itu selalu membaca Qisaril Mufassal. Qisaril Mufassal ini adalah surat-surat pendek ya, mungkin dimulai dari surat Al-Hujurat, surat 49 sampai ya juz amma. Ini ditegur, kenapa kok bacanya gitu-gitu terus? Aku pernah melihat Rasulullah membaca dalam sholat maghrib itu surat yang panjang. Lalu aku bertanya, apa taulul toilain, panjangnya 2 surat? Lalu dijawab oleh Zaid, Al-A'raf, surat ke-7, rakaat kedua, surat ke-6. Waduh, kalau ini sampai dijalankan gempor kayaknya. Wong bacaan panjang sedikit aja udah paling panjang yang dibaca mungkin di sini surat itu. Surat Sajadah di pagi Jumat. Dan surat ke-76, surat Al-Insan. Seingat saya ya, yang dibaca yang paling panjang di sini. Itu makan mungkin 10 menitan. Kalau suratul A'raf ini bisa setengah jam, karena ini lebih dari Yasin. Yasin dibaca paling cepat itu 15 menit. Itu pun bacaan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin gitu. Sa'altu Al-A'raf surat ke-7 dan surat ke-6. Wa sa'altu ana Ibnu Abi Mulaikah faqala min qabri nafsi Al-Maidah wal A'raf. Kemudian aku tanya lagi kepada yang lain, apa surat yang pernah dibaca oleh Rasulullah pada maghrib ya. Lalu ada yang menjawab surat Al-Maidah. Waduh, ya panjang juga. Dan suratul A'raf. Nah, jadi apa maksud dari hadis ini? Hadis ini bukan menunjukkan waktu sholat maghrib, bukan menunjukkan panjangnya waktu sholat maghrib, bukan. Ini sekedar contoh ya, contoh dari Rasulullah bahwa Rasulullah itu tidak pernah melazimkan bacaan tertentu kecuali di dekat Jumat. Kalau sekitar Jumat ya dipatenkan. Contohnya maghrib Kamis malam ya, berarti Kamis malam juga maghribnya itu sunahnya qul ya ayyuhal kafirun, terus qul huwallahu ahad. Malamnya sunnahnya itu surat apa itu? Surat Jumat. Bukan ya. Suratul A'la. Ya, surat Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya Al-Ghasyiyah. Kalau itu nggak bisa menjadi pilihan, ya berarti surat surat Al-Jumu'ah, surat 61, rakaat keduanya Al-Munafiqun. Itu sunahnya itu. Jumat pagi sunahnya surat ke-32 As-Sajadah. Rakaat kedua surat ke-76 Al-Insan.
Ya, kemudian maghribnya berarti malam Sabtu ya. Sunnahnya itu qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, rakaat kedua an-nas. Itulah ketentuan dari Rasulullah. Kemudian kalau sholat Id, sunnahnya itu rakaat pertama ada 2 pilihan ya. Paket pertama adalah surat 50, surat Qaf. Rakaat kedua surat ke-54, Al-Qamar. Itu paket pertama. Paket kedua Al-A'la, Al-Ghasyiyah. Sunnahnya itu. Kalau surah Id ya. Kalau salat apa lagi? Ya itu sudah, salat Id ya, salat Jumat, itu sunnah-sunnahnya. Sisanya nggak ada ketentuan dari Rasulullah. Jadi diminta jangan itu saja. Ya, tapi umumnya yang sholat itu sudah umuran, itu persoalannya. Sudah umuran dan masa mudanya manja. Jadi artinya nggak tahan lama, disuruh lama nggak bisa. Ya nanti kalau diminta lah. Jadi dalam sejarah begini, baca lama dalam sejarah itu pernah ditegur oleh Rasulullah. Itu pernah dilakukan oleh Mu'adz, siapa itu? Abu Dzar. Sehingga ada yang memutuskan sholat. Memutuskan sholat lalu ngadu kepada Rasulullah. Maaf saya nggak bisa lanjut sholat berjemaahnya. Kenapa? Lama. Nah maka yang baca ini ditegur oleh Rasulullah. Afattanun ya Mu'adz, apa kamu akan memberikan fitnah? Kamu membuat fitnah Mu'adz dengan begitu itu. Nah jadi bacaan panjang tuh pernah ditegur, tapi bacaan pendek nggak pernah ditegur. Ya pendeknya sahabat ya, mungkin beda dengan kita. Kalau kira-kira tahu Rasulullah tahu kita baca pendek, inna a'tauna kal kautsar, mungkin juga ada hadisnya, mungkin tapi pendek amat. Itu ya ayat-ayatnya. Sekarang kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 4 huruf ya. Diawali dengan 4 huruf. Alif, lam, mim, sad. Bacanya alif, lam, mim, sad. Masing-masing 6 ketukan. Alif, lam. Karena lam dengan mim itu dengan maka ada gunnahnya. Alif, lam, mim. Mim dengan sad nggak ada gunahnya, nggak sedulur ya. Alif, lam, mim, sad. Nah ini rata-rata tidak diartikan, masih menjadi teka-teki. Alif, lam, mim, sad ini apa? Ada sebagian yang beristihad dengan mengatakan bahwa surat yang diawali dengan huruf-huruf ini kalau suratnya dihitung, alifnya berapa, lamnya berapa, mimnya berapa, dan sodnya berapa di suratul A'raf ini, maka akan didapati jumlah. Ya, jumlah sekian yang rata-rata bisa dibagi 19. Jadi 19 ini kaidah umum, alaiha tis'ata asyar. 19 ini menjadi tanda menjadi angka yang ditetapkan sebagai bukti bahwa Quran ini asli. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari 19 huruf. Ya. Kemudian jumlah surat dalam Quran 114 jumlahnya. Habis dibagi 19.
Suratul Alaq terdiri dari 19 ayat. Dan letaknya urutan ke-19 dari akhir Suratul Alaq. Nah ini, jadi angka-angka 19 ini menjadi Tapi saya belum ngitung. Ya. Waduh, kalau ngitung alif berapa, lam berapa, ya makan waktu. Bukan nggak ada. Apa istilahnya? Ada bukunya ini. Jadi Al-Quran itu betul-betul dikuliti lah. Sampai ke huruf-hurufnya itu. Karena ini bukan omongan orang. Kalau omongan orang kan boleh jadi nambah, ngurang, kebanyakan, ya, atau kurang, bisa. Tapi ini mukjizat. Kita lanjutkan. Hampir setiap surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah namanya, huruf muqatta'ah, huruf hijaiyah, itu selalu menyebut kitab. Ya, contohnya surat Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitab. Sebut. Ada kata kitab. Di sini juga sama. Alif lam mim sad kitabun. Pasti kitab. Apa maksud kitab? Ini mengingatkan kita ini hukum tertulis. Hukum Allah, kembali saya ingatkan, mempunyai 3 ciri. Pertama, ya, objektif. Objektif. Tidak pandang siapa. Objektif. Yang kedua, immutable. Tidak akan mutasi sampai akhir zaman. Ini berlaku sepanjang zaman. Ini suatu pernyataan yang tidak sederhana, saudara. Yang namanya buku itu kadang-kadang kadaluarsa. Coba Anda sekarang ambil buku-buku lama itu. Baca lagi, waduh nggak mudeng. Ambillah buku yang dikarang 100 tahun yang lalu. Coba cari selain Quran. Buku yang umurnya udah 100 tahun. Mungkin penulisnya zaman kapan itu. Baca. Alam dulu itu bagaimana ya? Jadi, mumet amat ini. Iya, jadi ada kadaluarsanya. Jadi suasananya sudah berbeda. Mungkin kita juga begitu. Suasana kita ini nggak tahu kapan kiamat nih. Boleh jadi 100 tahun lagi. Ini akan dibaca orang di kemudian hari. Ya, insya Allah kalau masjid ini masih ada, suatu saat nanti ada komunitas lagi. Setelah kita tidak ada, mungkin nyeritain kita. Siapa yang membangun pertama, kita jadi sejarah ini. Ya. Masjidnya Hidayatullah, yang nyampein Hidayatullah. RW-nya namanya Muhtadi. Muhtadi kan Hidayatullah juga. Muhtadi itu diambil dari Hidayat juga. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ciri dari hukum Allah ada 3. 1 objektif, yang kedua immutable. Ya. Yang ke 1 objektif, berlaku untuk siapa saja, semua orang. Yang kedua immutable, tidak akan mutasi, tidak akan berubah. Walan tajida li sunnati tabdila. Yang ketiga eksak, pasti. Nah, pasti ini digunakan qaddarallah. Ya. Wa kana qadaram, itu kan makdura. Nah, Allah suka mengatakan begitu. Ini adalah qadar yang pasti. 3. Ya. Tapi hukum Allah ada 2. Ini kan cirinya 3 nih. Yang 3 ini berlaku untuk kedua hukum itu. Tapi hukum Allah ada 2, yaitu kitab dan goiro kitab. Kitab, goiro kitab. Goiro artinya bukan kitab. Kalau ini kitab nih, ini adalah hukum yang tertulis. Ada hukum tidak tertulis, di dunia pendidikan namanya hukum alam. Padahal kan alam tidak bikin hukum. Yang bikin kan Allah kan? Nah, hukum alam adalah hukum yang ditetapkan Allah. Mukjizat melawan hukum alam. Tuh gitu. Yang namanya mukjizat adalah peristiwa yang bertentangan dengan fisika, bertentangan dengan biologi dan sebagainya. Contohnya Nabi Adam. Ya, lahir tanpa bapak dan ibu. Bagaimana ceritanya biologi itu? Maryam. Nabi Isa tanpa bapak.
Bagaimana ilmu kesehatan kedokteran menjelaskannya? Ya kan? Kemudian bantuan yang diberikan kepada Nabi Musa dengan memukul tongkat ke air. Apa ya cocok itu? Bagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim? Kok nggak panas, nggak membakar? Nah itu semua dinonaktifkan oleh Allah. Itu namanya mukjizat. Bahasa kasarnya. Apa yang membedakan kitab dan bukan kitab? Ada dua. Satu, yang kitab itu harus bebannya diberikan pada manusia. Ya, kitab hukum yang tertulis ini dibebankan kepada manusia untuk menjalankannya. Tapi kalau yang boy-goyer kitab dibebankan pada alam, dan alam sudah menyanggupi. Tuh, itulah makna yang ditangkap pada surat 33 ayat 72. Inna aradnal amanah. Kami menawarkan amanat kepada bumi, langit, dan gunung. Mereka menolaknya karena khawatir akan gagal. Tapi manusia menerima. Apa amanat yang dimaksud di sini? Kitab. Amanat ini menjalankan hukum tertulis. Makanya kalau dalam tafsir diartikan amanat itu mandi junub. Ada yang mengatakan hukum-hukum mukallaf. Sholat, zakat, haji. Nah itu sebenarnya bermuara kepada kitab. Satu ya, harus melibatkan manusia. Sementara hukum alam tidak melibatkan manusia. Yang kedua, responnya lambat. Hukum tertulis ini responnya lambat. Slow. Kalau hukum alam cepat. Kita makan sambal kebanyakan langsung cerot. Nggak ampun lagi. Kita megang listrik langsung bisa mati di tempat kalau ketahanan kita kurang. Tapi sebaliknya kita melanggar hukum Allah yang tertulis, nggak sholat seumur-umur, sehat aja. Mesam. Ini ujian. Oh itu kok sehingga kita kadang-kadang menggugat. Ada itu ya, saya pernah itu juga dibisiki oleh mu'alaf yang senior. Allah kan tahu, gua ini udah sering sholat, malam gua jalanin, sholat 5 waktu berjemaah gua jabanin. Kenapa gua dagang masih sepi? Itu kan? Ini kan namanya nggak sesuai ini. Dia bilang gitu, saya bilang setan ini. Itu kan, kita kan kadang-kadang menggugat. Kenapa kami sudah taat, kami sudah sami'na wa ata'na, tapi dibuat hidup kita begini. Tidak seperti orang lain yang tidak taat, yang jauh dari perintah agama. Mereka malah sukses. Nah inilah ujian. Kembali kita ke sini. Jadi dengan Allah menjelaskan kitab, inilah kitab. Ini hukum tertulis loh, begitu tuh singkatnya. Kalau dalam bahasa Betawi, ini hukum tertulis loh. Ingat, jadi harus melibatkan Anda. Untuk keberhasilannya ini harus melibatkan manusia. Dan keberhasilannya lama. Makanya itu, barang siapa yang sudah tua, ya, dia menanam pohon. Dia sudah tahu, panennya tuh nggak bisa dinikmati. Apa tuh, Bil? Jati. Yang lama itu apa? Duren. Duren kan belasan tahun ya. Ya itulah. Nah, versi-versinya berbeda. Kira-kira kalau nanti buah, kemungkinannya kecil akan ini. Tapi itu tetap berpahala. Karena memang ini lama. Butuh lama. Jadi nggak usah putus asa. Orang yang daftar haji, ya tetap daftar aja. Cuma di Indonesia persoalannya rumit. Kalau dulu bisa dibalikin, kalau sekarang enggak. Ya kan? Kalau dulu kan yang daftar ninggal, kan bisa dipulangin tuh. Ya udah nggak apa-apa, hitung-hitung nampung. Kalau sekarang nggak bisa, harus keluarganya ya. Harus keluarganya menduduki dia. Itu persoalannya rumit.
Nah, keluarganya belum tentu ahli waris kan. Kita lanjutkan. Kitabun, inilah kitab, unzila ilaika, yang diturunkan kepadamu, fala yakun fi sadrika harajun, maka jangan ada di dalam dadamu, ya, harajun, sesak. Jangan ada sesak di dalam dadamu, maksudnya hatimu. Minhu, karenanya, litunzira bihi, tujuannya untuk dijadikan bahan peringatan. Wa dzikra, dan menjadi peringatan, pelajaran lil mukminin, bagi orang yang mukmin. Kata Ibnu Jarir, pengertian dari tafsir ini, Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu. Dan isinya nanti kalau dilaksanakan bikin nyesek. Kalau Anda melaksanakan ini nyesek nantinya. Jadi jangan kaget gitu, diberitahu dari awal. Ini bakal nyesek. Sehingga ketika ini dibawa pertama kali Nabi Muhammad mendapat wahyu, kan dia kaget kan? Karena belum pernah seumur-umur melihat malaikat Jibril. Ya siapapun ya, jangankan Rasulullah, kita juga pasti bisa kelengar. Karena Jibril memperlihatkan diri, sejauh Rasulullah memandang, semua adalah wajah Jibril, coba. Saking gedenya, mungkin kira-kira semut ditaruh di kira-kira begitulah. Bagaimana nggak semaput itu? Wah, bisa kelengar itu kalau kita begitu. Ya kan? Kita ini kalau nggak siap melihat makhluk tertentu, itu bisa pingsan loh. Jangan nantang-nantang. Ya, melihat makhluk halus lah. Makanya ada doa kan, Allahumma inni a'udzu bikalimatillah min ghadabihi bikalimat min ghadabi wa qabwa syari ibadi wa min hamazati syayatin wa ayyahdurun. Aku berlindung dengan kalimat yang sempurna dari kemurkaanmu, min ghadabi wa syari ibadi, dan keburukan makhlukmu, salah satunya wa ayyahdurun, dan dari penampakan. Kita berlindung pada Allah dari penampakan. Jadi jangan nantang-nantang. Coba lihat jol begitu, kegilan-gila. Itu pernah dilakukan oleh Nabi Musa kan? Robi arini, ya kan? Anzur ilaik, ya Allah perlihatkan engkau. Ngaton sih, lantaroni, nggak mungkin. Karena itu di luar ekspektasi. Dikiranya dia mampu. Begitu Allah ngaton, langsung pingsan. Kata tafsir mengatakan sampai keluar tai ijonya. Ini bukan jorok. Jadi kalau manusia itu biasanya dieksekusi, digantung, keluar kotorannya. Karena apa? Itu akibat dari ketakutan. Iya. Kalau biasa keluar kan kuning, ini hijau. Jadi kok bisa ngatur ya? Jadi kalau takut tuh beda yang keluar tuh. Katanya begitu. Sampai air mata ini kesograk, kelilipan, keluar kan air. Itu beda dengan air mata sedih. Ya, saya belum nyelidik sih. Ininya apa tuh? Komposisinya kalau diteliti di lab itu. Terus air mata yang keluar saat kita menyesal di malam hari, ingat dosa-dosa, itu beda lagi tuh. Produksi ininya kok bisa beda-beda gitu. Nah, air mata yang keluar karena mengingat dosa, itu sangat berharga. Akan mendapat pahala besar, akan menjadi saksi. Tuh, kita nangis, ya Allah, dosa-dosa saya nggak ketulungan banyaknya. Nah, itu kan, apa itu namanya? Seorang, dulu tuh apa namanya? Yang pernah nyanyi itu, ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Tuhan, siapa tuh? Bukan, aslinya yang banyak dosa itu siapa dulu? Saya lupa itu. Itu dulunya peminum, dia peminum. Terus di tetangganya itu orang saleh. Tetangganya orang saleh.
Kamu nggak tobat, udah masing-masing aja minum, berjudi, segala. Pokoknya semua kegiatan-kegiatan maksiat. Suatu saat dia tobat. Sampai-sampai orang itu meninggal yang soleh itu, dia tidak temukan lagi. Ketika dia tidak temukan lagi orang yang menasihati, dia kehilangan. Ya, jadi kita jangan merasa sungkan untuk menasihati orang yang berbuat maksiat. Kenapa begitu? Memang dia kesel, boleh jadi udah urusan masing-masing. Tapi nanti di hari kiamat, kalau kita tidak menasihati, dia akan beralasan, itu orang baik aja diem aja, udah tahu saya salah. Itu kan? Udah tahu saya salah, kenapa nggak dikasih nasihat? Nah, itu salah lagi kita. Nah, ceritanya dia tobat, isinya itu sangat memilukan. Ya Tuhan, lastu lil firdausi ahla. Saya tidak pantas masuk surga. Wala aqwa alan naril jahimi. Tapi kalau masuk neraka saya nggak kuat. Ya, Abu Nawas, betul. Abu Nawas. Kan kita pernah dengar kan ceritanya, itu beneran itu. Itu orang maksiat. Akhirnya dia tobat. Itu dengan menggubah nyanyian itu. Ya Allah, saya kalau masuk surga udah nggak ketulungan banyak. Masuk surga nggak pantas. Udah nggak ketulungan dosanya. Tapi kalau harus masuk neraka, nggak kuat saya. Premen sih. Terus apa? Makanya itu dia memberi keputusan, fahabli taubatan waufir dzunubi, maka berikanlah tobat. Itu satu-satunya jalan. Karena dosa saya banyak, nggak ketulungan, masuk neraka nggak kuat. Tolonglah beri ilham supaya bertobat. Terus dia mengatakan, dzunubi mithlu adadir rimali, dosaku itu seperti kerikil yang begitu banyak, nggak kehitung. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Allah sudah wanti-wanti, ya, bahkan saat Nabi mendapat wahyu, setelah mendapat wahyu beliau menggigil, ya, lalu Khadijah, sang istri, mencoba menenangkan Rasulullah. Ini yang saya sampai sekarang belum mengerti perihal Khadijah ini. Ya, beliau kalau disebut-sebut Khadijah, katakanlah di pojokan Khadijah, marah luar biasa. Tapi mengapa nggak ada sejarah Khadijah? Jadi nggak ada ceritanya gitu loh, nggak ada omongannya apa gitu yang patut kita tiru saat ini. Kecuali ini, awal wahyu saja. Pasti makhluk yang datang kepadamu itu makhluk yang baik, karena kamu orang baik. Khadijah bisa mendapat ilham seperti itu, memberitahu Rasul, suaminya. Coba kita bayangkan Khadijah itu istri kita. Ya, kita suka ke satu tempat, katanya mau belajar itu, tiba-tiba datang menggigil gitu kan. Saya ketemu makanya jangan ke situ gitu. pasti gitu ini. Khadijah kok bisa memastikan pasti makhluk itu baik karena kamu orang baik. Itu dukungan yang sangat luar biasa. Setelah itu Rasulullah dibawa ke Waraqah bin Naufal, paman beliau yang ngerti kitab, kitab Injil. Kata pamannya, nanti satu saat kamulah nabi yang dijanjikan dalam Taurat. Ya, nanti satu saat umatmu itu, kaummu itu akan mengusirmu. Masa sih? Kenapa Rasulullah ngomong begitu? Nggak disangka dia. Karena selama ini semuanya baik. Sehingga Rasulullah kan mendapat gelar Al-Amin itu kan. Semuanya mengapresiasi Rasulullah. Nanti kamu akan diusir. Dia nggak nyangka, di luar ekspektasi. Ini Waraqah sudah memberitahu. Masa sih ya Rasulullah? Masa sih paman? Saya akan diberitahu. Iya, hampir semua nabi begitu.
Kalau tiba saatnya kamu begitu, andaikan Allah masih memperpanjang umur saya akan terlibat. Saya akan menjadi penyokongmu. Ternyata Allah, qadarullah, beliau wafat sebelum Rasulullah dilantik. Sebelum mendakwah ya. Dalam ukuran tahun sudah wafat. Nah, begitu juga dalam suatu hadis sebutkan begini. Idzan yaslughu ra'si fayadda'uhu khabazatan. Dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim, Rasulullah setelah mendapat paparan ya dari Waraqah, beliau mengatakan kalau begitu mereka akan memecah kepalaku. Waduh, pusing amat kalau begitu ya. Nah, itu sudah diberitahu oleh Waraqah. Akan begini. Rasulullah komen, idzan yaslugu ra'si. Mereka akan memenggal kepalaku. Fayada'uhu khabazatan. Dan mereka akan tinggalkan aku layaknya sampah. Ini di luar perkiraan Rasulullah. Nah, tugas-tugas ini sudah banyak disampaikan ya, hadis-hadisnya. Mawarada, ini tentang itu ya. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ayat selanjutnya. Ikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Wala tattabi'u min duni. Jangan ikuti selainnya. Auliya'a sebagai aulia, sebagai pimpinan politik sebenarnya. Aulia itu menurut saya tafsirannya itu ada pimpinan politik, penguasa. Qalilam ma tadzakkarun, sangat sedikit yang mereka ingat. Kata Muhammad Rashid Ridha, hadza indarun am alladzi amara rasul bitablighihi ila jamil anam. Ini adalah global warning katanya. Ini peringatan menyeluruh kepada semua umat Islam. Jangan pernah mengangkat non-muslim sebagai pemimpin. Titik. Apapun alasannya. Mau dia baik, mau dia jujur, jangan. Jadi tidak ada kecuali. Nah, yang ada orang Islam brengsek. Adanya brengsek, nggak jujur, biarin. Gitu, menurut manhaj salafus saleh. Ya, bukan kita bela diri. Pokoknya nggak boleh. Sebaik apapun, sejujur apapun, kalau non muslim udah nggak boleh. Kalau memang dia baik, pasti dia muslim. Nah, ciri orang baik adalah muslim. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin ulaika hum syarrul bariyah. Ya. Orang kafir, baik musyrik maupun ahlul kitab, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Begitu menurut Allah. Ya kalau kita mau nurut, nggak mau ya sudah. Ini kan namanya ukuran. Islam kan menyampaikan ukuran ya dan aturan. Ya kalau nggak mau, Anda menanggung akibatnya. Nah, akan terjadi seperti ini di tingkat global. Pemimpinnya bukan muslim. Coba sih sekali-sekali sekretaris PBB itu muslim. Kalau adil mah itu kan, nah itu harus begitu. Apalagi orang Indonesia kan. Fahadha, maka ada beberapa ayat ini yang membuat penyesalan nanti di hari kiamat sebagai berikutnya. Pertama, kita dapati dalam surat 25 ayat 27 sampai 29. Di sana Allah menyampaikan, yauma ya'addu zalim ala yadai. Pada hari itu orang-orang zalim akan menggigit tangannya. Kenapa ini? Pada hari itu orang zalim akan menggigit tangannya. Dia lalu berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba kalau saya dulu ya menjalani jalan yang ditempuh oleh Rasul. Ya wailata, celakalah, laitani lam attakhid fulanan khalila. Mengapa aku tidak berteman dengan orang-orang baik? Nah, pertama, mengapa aku tidak menjadikan Rasul sebagai teladan? Mengapa aku tidak berteman dengan orang saleh? Ini kelak akan diungkapkan oleh orang zalim. Ya, dikiaskan dengan menggigit
tangan. Ini ada apa dengan menggigit tangan? Tangan digigit apa gigit jari? Ini menunjukkan keduhung gitu ya. Waduh. Atau memang karena dia biasanya orang menggigit jari itu apa ini bener tah? Gitu. Takutnya mimpi doang gitu. Ya, ini perhelatan mahsyar ini bener nggak dia gigit jari? Nggak percaya. Apa mimpi nih kayaknya? Kok jadinya begini? Ya, kalau tahu begini mah saya bakal begitu. Nah itu tapi kalau. Di sini menggunakan laita. Laita itu tamani, sesuatu yang tidak mungkin. Coba kalau saya muda lagi, pada udah tua, ya nggak mungkin lah. Coba kalau saya dipulangin lagi, saya akan berbuat begini. Jadi di sini diungkapkan dua. Pertama manhaj, yang kedua teman. Jadi untuk menjadi orang benar, pertama tujuannya harus jelas, yang kedua ada temannya. Jadi teman ini menjadi pengaruh. Ya. Rasulullah pernah menyatakan teman itu seperti gerombolan burung. Sulit dibedakan burung dengan lain bisa ngumpul satu kelompok itu. Biasanya seseorang hanya bisa dilihat dari temannya. Jangan pernah nanya, kamu orang baik nggak kepada orangnya. Dalam sebuah kata-kata mutiara, kita jangan pernah nanya, kamu orang baik nggak? Nggak perlu, jangan tanya baik apa enggak pada orangnya, tapi lihatlah temannya gitu kan. Jadi teman ini menjadi cermin seseorang. Begitu juga pada ayat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf, surat 43, ayat 67. Allah menyatakan, al-akhilla persahabatan, yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun. Pada hari itu menjadi permusuhan. Akhila ini adalah kualitas persahabatan tingkat tinggi. Ya, di bawahnya adalah habib. Kalau kita suka sama orang, maka kita sebut itu habibi, kekasihku. Tapi di atas kekasih namanya khalil. Nabi yang ditetapkan Allah menjadi khalil itu dua, yaitu Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ini Nabi loh, ya, yang ditetapkan oleh Allah sebagai khalil hanya dua. Jadi makanya kata Syekh Utsaimin, menetapkan Rasulullah sebagai Habibullah itu sebuah penghinaan, penurunan derajat, karena tingkatnya ya beliau kan ngerti bahasa Arab ya. Habib itu di bawah Khalil. Yang benar adalah Muhammad Khalilullah. Itu yang benar. Jadi Khalil itu sudah mendarah daging. Ya. Tingkat persahabatan itu sakit ikut sakit, bahagia ikut bahagia. Rata-rata kita nggak punya begitu itu. Punya nggak teman yang seperti itu? Kita senang dia ikut senang. Ya, kita sedih dia ikut sedih. Hah? Istri aja nggak, kadang-kadang nggak begitu, syukurin. Kalau Rasulullah, lihatlah kematiannya saja di pangkuan istrinya, dipangku sama istrinya. Apa enggak itu bikin iri yang begitu? Ya, coba saudara kalau sakit mangku, wah. Ya nyoba aja, ngetes. Belum mati baru sakitnya mangku. Kira-kira mau. Nah itu ya, jadi Rasulullah itu begitu mesranya itu. Ya, luar biasa ya, kematiannya saja itu di pangkuan Aisyah. Nah kita kembali sini. Jadi persahabatan saudara itu kelak akan menjadi permusuhan di hari kiamat. Kecuali, ada kecualinya, illal muttaqin. Kecuali persahabatan yang terjalin sesama orang yang bertakwa. Nah ini mudah-mudahan persahabatan kita ya. Jadi nanti kalau ditanya, Syarif Hidayatullah orang baik? Baik, harus begitu. Itu saudara rahasianya, kita harus berkenalan banyak orang. Saudara dihadapkan pada pilihan sholat dengan masjid banyak jamaah dengan tidak banyak. Angguran yang banyak, sebab yang banyak itu akan menjadi saksi. Itu aja, bukan karena saya sholat di sini, bukan. Jadi kalau kita dihadap pilihan dua masjid, yang satu banyak, lebih baik yang banyak. Sebab sholat itu disaksikan oleh peserta tuh. Nanti kamu jadi saksi? Iya.
Ya, banyak. Ya Allah juga nggak perlu saksi juga tahu. Tapi ini membuktikan keadilan gitu loh. Mana buktinya engkau adil? Nah itu Allah proses secara begitu. Benar dia pernah sholat? Semua iya. Menurut saya dia malas sholat sih. Contohnya gitu kan? Kok Allah bisa menempatkan dia di surga? Nah, dibongkar catatannya. Benar dia nggak sholat? Kami menyaksikan sholat. Nah itu. Itu maknanya kita harus berteman banyak. Orang-orang soleh. Nah, orang soleh itu akan mencatat, iya saya tahu dia suka sholat. Nah, itu, ya, bukan didramatisir seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Saking nggak bisanya kan, saking kepengen supaya disaksikan banyak orang, maka saat wafat dipanggilin orang-orang soleh. Kan begitu kan? Itu kan didramatisir, direkayasa. Kaifa tasyhaduna hadzal mayyit khair. Tapi memang nanti di akhirat begitu, bukan di dunia. Nah, ini sedang diperiksa si A ini. Si A sedang diperiksa. Bagaimana menurut Anda ini orang baik nggak? Khair. Nah, itu akan menjadi catat. Tapi nanti di sana, bukan di rekayasa di sini. Ya. Nah itu. Kemudian di ayat yang lain Allah juga menyatakan dalam surat Al-Ahzab surat ke-33. Ayat 66, 68, 66 sampai 68. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah-wajah mereka dibalik. Jadi nanti Bapak sekalian, orang berjalan itu bukan pakai kaki, pakai kepala. Ini nggak mudeng ini. Nanti di akhirat berjalan bukan pakai kaki, di dunia pakai kaki. Ya, di akhirat nanti pakai kepala, gimana ya jalan ya nggak tahu. Apa yang bisa dilakukan oleh kepala? Kita juga kalau kakinya cuma satu mah susah kan? Kaki dua kan biar cepat gitu jalan. Nah kalau cuma kepala kan cuma satu, gimana jalannya? Waduh, mudah-mudahan jangan terjadi lah. Kalau udah ingat pengit-pengit, mudah-mudahan jangan terjadi. Itu mengerikan. Ya. Maka pada waktu itu yaqulun, mereka saling berkata. Ya laitana, aduh nyesal amat kami itu. Ata'na Allah wa ata'na Rasul. Coba kami taat pada Allah dan Rasul. Tuh, mereka begitu menyesal. Wa qalu, dan mereka berkata, inna rabbana ya Tuhan kami. Inna ata'na. Dahulu kami telah taat sadatana kepada pimpinan-pimpinan. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar. Fa'adhalluna sabil, mereka lah yang menyesatkan kami. Mereka ngaku, kami begini ini bukan masih ya, masih mengumumkan alasan. Kalau alasan itu bisa meringankan siksa mereka. Kami begini karena dia nunjuk ke pemimpinan. Maka itu si pengikut ini mengatakan fa'atim dhi'fa minan nar. Tolong mereka digandakan siksanya, lebih berat daripada kami. Ini gara-gara mereka kami begini. Nah itu. Semua pada maki-maki. Nanti di hari kiamat. Ya itulah. Ya, Rabbana atihim di'faini minal azab. Itu surat 33 ya, ayat 66 sampai 68. Ya Allah, berikan mereka azab berganda melebihi kami. Tolonglah azabnya jangan sama. Karena mereka lah saya menjadi sesat. Nah itu. Wal an'amhum la'nan kabira, dan laknatlah dengan laknat yang besar. Lalu Allah menyatakan, udah aja kakean cangkem. Kami lebih tahu mereka dihukum seberapa, kamu seberapa. Nah, gitu. Ini ya, jadi ngomong saja, protes saja tidak mendapat kesempatan di sana. Ya silahkan dibolehkan protes. Udah aja kakean cangkem. Apa nggak sedih udah disiksa, ngomong pun nggak boleh. Nah itulah tafsir dari ayat surat 7 ayat 2 ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ayat 3. Kita lanjutkan dengan hadis-hadis, tersisa beberapa menit.
Babu jawazi ghasil mar'ah, rajul wal mar'ah wa wudu imam fi inain wahid. Kebolehan mandi laki-laki dan perempuan, maksudnya suami dan istri, dan wudu dari air yang sama, dari wadah yang sama. Jadi memang sunahnya suami istri itu mandinya bareng. Kerja bareng, mandi bareng. Mestinya begitu. Ya, ini tuntunan Quran ini mengarahkan supaya harmonis. Tapi sayangnya kita lakukan sudah tua. Nah, jadi istri marah. Apa-apaan sih genit amat gitu. Akhirnya begitu. Coba kalau dari dulu mesra ya, biasakan begitu. Jadi sudah tidak ada aurat. Istri itu tidak punya aurat di depan suaminya. Meskipun dia telanjang bulat tuh nggak dosa. Ya, itu kesalahannya di depan suami rapi, di depan orang nggak rapi ya itu. Kalau mau keluar dandan, kalau di rumah pakai daster, ada penitinya boleh ketusuk, aduh. Ya. Kemudian hadis yang lain, babu mayakul inda iradati dukhuli khala, yang dibaca saat masuk toilet. An Anas kana nabiyyu idza dakhala khala. Ini bukan bertumburan dengan bulughul maram ya, karena ini beda misi. Kalau dia itu semua hadis seberaya digiring. Karena hadis juga menyangkut praktek ibadah, maka dia sebutkan juga. Kalau bulughul maram khusus ibadah. Kalau ini apa saja. Saat Rasulullah masuk toilet, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ini khubus dan khaba'its ini diartikan dengan setan jantan dan setan betina. Nggak tahu saya. Kayak apa? Kenapa ini setan jantan, setan betina? Apa ini artinya kuman-kuman? Apa kuman maksudnya? Apa memang betul-betul dari setan? Sebab di sini tidak disebut setan, tapi khubus. Khubus itu yang buruk, yang menjijikkan. Tapi di terjemah diartikan dengan setan. Jadi yang salah-salah selalu dialamatkan kepada setan. Khubus ini apa? Kuman. Kemudian babu yaqulu rajul idza kharaja. Sementara kalau keluar diriwayatkan dari Aisyah, kalau tadi dari Anas. Pasti yang meriwayatkan hal-hal yang indoor di dalam ruangan pasti orang-orang dekat. Nabi kalau masuk toilet membaca. Ini yang nyeritain kok bisa tahu? Kan orang dekat. Kecuali begini, saudara-saudara, kalau mau masuk toilet baca ini, nah itu berarti nggak perlu dekat. Tapi ini diceritakan Rasulullah kalau masuk toilet baca. Berarti dia ngintip, setidaknya dekat. Kalau nggak deket, nggak mungkin saudara di depan toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts, sehingga terdengar. Apa begitu Rasulullah? Ya, berarti yang meriwayatkan ini dekat. Nah, Anas ini adalah anak bawaan Rasulullah. Kan ibunya namanya Ummu Salamah, dinikah oleh Rasulullah. Jadi si anak kecil ini rupanya dengar. Rasulullah baca itu. Kemudian kalau keluar, gufranak. Singkat saja, gufranak. Artinya mohon ampunanmu. Maka ini dipertanyakan oleh sahabat, apa yang salah dengan buang kotoran? Kok minta ampun? Ngendep pangempuran, kan begitu kan? Ngendep pangampuran, salahnya apa gitu? Kata para ulama, karena makanan yang masuk ke dalam tubuh, kok keluarnya begitu? Emang diperhatiin tuh, kok kenapa keluarnya begitu? Artinya kan melalui proses panjang. Selama proses itu berlangsung, apa yang sudah kita lakukan untuk bakti kepada Allah? Ya Allah, nggak sesuai gitulah. Makanya ngendep pengampuran. Belum seberapa. Nah, itulah saudara-saudara sekalian,
kajian Quran dan hadis pada pagi ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala kajian kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan khususnya putra-putri kita diberi kemudahan hidup, penuh berkah, serta dibimbing menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.